Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis saya. Yang pertama, sebelum itu perkenalkan diri dulu. Nama saya Zikri Zulkifli Johan dengan NIM 444524090 dari Prodi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Untirta. Baik, yang pertama yaitu adalah latar belakang dari bisnis saya, yaitu bisnis catering. Catering itu berasal dari kata kerja yaitu cater yang memiliki arti menyiapkan dan menyajikan makanan untuk umum. Nah, jadi menurut Jahmin Muhyi, catering itu adalah jenis penyelenggaraan makanan yang tempat memasak dan makanan berbeda dengan tempat menghidangkan makanan. Makanan diangkut ke tempat lain untuk dihidangkan, misalnya ke tempat penyelenggaraan pesta, pertemuan, rapat, kantin, atau ke kafetaria industri. Makanan yang disajikan bisa berupa makanan kecil, makanan lengkap, atau makanan rantang. Lalu selanjutnya ada bisnis model kanvas dari bisnis saya, bisnis catering saya. Jadi yang pertama yaitu ada customer segment. Nah, untuk segmentasi pelanggan dari catering saya, yang pertama ada dari perusahaan. Bisa perusahaan, bisa untuk individu, misalnya untuk pesta ulang tahun, arisan, atau acara keluarga dan lain-lainnya. Bisa untuk pasangan, misalkan untuk acara pernikahan kayak gitu, atau bisa juga untuk sekolah atau lembaga pendidikan lain seperti universitas dan lain-lainnya. Dan terakhir, segmentasi customer-nya untuk komunitas seperti untuk kegiatan sosial atau gathering. Lalu yang kedua yaitu ada value proposition atau proposisi nilai. Poin pertama yaitu menu makanannya berkualitas dengan bahan segar dan higienis yang pastinya. Lalu beragam pilihan menunya sesuai selera dan kebutuhan para pelanggan. Lalu ada layanan antar tepat waktu, paket catering hemat dengan kualitas premium, dan custom menu untuk kebutuhan diet atau untuk pelanggan yang punya alergi tertentu. Lalu kita lanjut ke key partnernya. Key partner untuk poin pertama itu ada supplier bahan baku seperti sayur, daging, dan bumbu. Lalu ada penyedia layanan pengiriman, event organizer untuk acara-acara besar, dan influencer atau food blogger untuk promosi. Lalu kita ke key activities. Key activities itu seperti pengembangan dan uji coba menu baru. Lalu ada memasak dan penyajian makanan, pengolahan persatuan dan pengiriman, pemasaran dan promosi, menjaga hubungan baik dengan supplier dan pelanggan. Lalu ada kita ke bawahnya yaitu ada key resource. Key resource atau sumber daya utama. Poin pertama ada tim koki dan staf dapur yang terlatih. Lalu peralatan dapur yang profesional, kendaraan untuk pengiriman, supplier bahan makanan berkualitas, dan platform digital seperti website dan media sosial. Lalu ada hubungan pelanggan atau customer relationship. Customer relationship itu poin pertamanya pelayanan pelanggan melalui telepon dan WhatsApp. Lalu ada diskon untuk
pelanggan tetap atau pesanan yang dalam jumlah besar. Lalu ada program loyalitas atau poin hadiah. Yang terakhir, ulasan dan testimoni dari pelanggan di media sosial kita. Lalu selanjutnya kita ke channel. Di channel itu kita menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, atau WhatsApp. Lalu kita juga ada buka di website untuk pemesanan online, marketplace makanan seperti GoFood atau GrabFood atau ShopeeFood dan food lainnya. Lalu promosi dari mulut ke mulut. Untuk BMC selanjutnya ada di cost structure atau struktur biaya. Pembelian bahan baku, lalu ada gaji karyawan dan staf dapur, biaya operasional seperti listrik, gas, dan air, biaya pemasaran dan promosi, dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan. BMC terakhir yaitu revenue stream. Revenue stream yaitu poin pertama ada penjualan catering reguler, terus ada paket catering untuk acara khusus seperti acara wedding, ulang tahun, dan lain-lain. Lalu ada penjualan add-ons seperti dessert atau minuman. Dan yang terakhir, biaya layanan tambahan seperti pengaturan meja, server, dan lain-lain. Lalu kita beralih ke analisis SWOT. Baik, untuk analisis SWOT yang pertama ada strengths. Poin pertama dari strengths catering, poin pertama itu ada makanan berkualitas tinggi. Lalu pilihan menunya yang beragam. Yang ketiga, layanan pelanggan yang ramah. 4, bisa memenuhi kebutuhan khusus. Yang kelima yaitu pengantaran yang cepat dan tepat. Lalu ada weakness atau kelemahan dari catering, yaitu butuh modal besar di awal mulai bisnisnya, yaitu dan bergantung pada supplier. Terus persaingannya yang ketat dan sisa makanan yang terbuang bisa menyebabkan kerugian untuk bisnis catering tersebut. Lalu ada opportunities atau peluang catering. Yang pertama yaitu permintaan catering semakin meningkat dari waktu ke waktu karena berkembangnya zaman, pasti makin banyak orang yang butuh catering. Lalu promosi digital yang semakin luas. Yang ketiga, kerjasama dan dengan komunitas untuk meningkatkan promosinya. Yang terakhir ada ekspansi usaha atau seperti membuka cabang catering baru di kota-kota lain atau wilayah lain. Yang terakhir ada threats atau ancaman untuk bisnis catering. Yang pertama, yang pastinya harga bahan bakunya yang naik. Terus yang kedua, situasi darurat seperti saat pandemi. Waktu itu kan sedikit orang yang memesan catering karena emang kita pun disuruh untuk social distancing. Lalu ada persaingan harga dengan catering lainnya. Yang terakhir itu ancaman kita, yaitu ulasan yang buruk di media sosial kita. Lalu kita beralih ke strategi bisnis. Yang pertama ada strategi produk. Yang pertama itu ada diversifikasi menu atau pembaharuan menu yang sudah ada, diperbarui lagi, diinovasikan lagi produknya. Yang kedua itu kualitas tinggi. Yang ketiga bisa custom menu. Lalu untuk strategi pemasarannya, yang pertama media sosial yang aktif. Lalu kolaborasi dengan influencer atau food blogger. Yang ketiga, program loyalitas untuk para pelanggan setia seperti memberikan diskon
atau voucher undian seperti itu. Yang terakhir yaitu melakukan promosi di event-event untuk memperluas jaringan seperti pada event Car Free Day dan lain-lain. Lalu ada strategi operasional. Yang pertama itu manajemen pesanan yang efisien. Yang kedua pengelolaan stok. Yang ketiga tim yang terlatih. Yang keempat yaitu kontinuitas atau keberlanjutan bahan baku. Lalu ada strategi penetapan harga. Yang pertama yaitu paketnya yang beragam. Yang kedua transparansi harga. Mungkin di sini agak kurang mengerti kayak untuk transparansi harga. Jadi maksud transparansi harga itu seperti memastikan harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas dan layanan yang diberikan. Lalu yang ketiga atau terakhir, diskon khusus untuk acara besar atau pemesanan dalam jumlah yang banyak. Lalu ada strategi pengembangan bisnis. Poin pertama yaitu segmentasi pasar baru. Masuk ke pasar khusus seperti catering untuk perusahaan atau catering sehat harian. Lalu ada ekspansi wilayah seperti perluasan layanan ke kota lain yang memiliki permintaan tinggi. Lalu ada memberikan layanan tambahan. Nah, maksudnya seperti tambahan jasa dekorasi makanan, penyewaan peralatan pesta, atau layanan server untuk acara. Lalu yang terakhir adalah inovasi produk secara berkala. Jadi kita pun harus memperbarui menu secara berkala untuk menjaga minat pelanggan agar kita pun tidak kehilangan pelanggan karena pelanggan merasa bosan. Lalu ada strategi hubungan pelanggan. Yang pertama ada feedback pelanggan. Maksudnya itu seperti minta masukan secara rutin untuk meningkatkan kualitas layanan. Caranya itu bisa dengan meminta pelanggan untuk mengulas catering kita di media sosial kita atau di website kita. Lalu ada komunikasi personal dengan pelanggan. Jalin hubungan yang baik dengan pelanggan melalui sapaan personal, ucapan selamat ulang tahun, atau ucapan terima kasih setelah pemesanan. Lalu yang terakhir yaitu menanggapi atau merespons pertanyaan atau keluhan dari pelanggan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan maupun pengetikan di presentasi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.